Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faslu tsani fi uyunil hikmatil ma'thurati min kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Pada berbagai macam hikmah yang datang dari perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utiya nabiyuna alaihi afdalus salat wassalam min jawami'il kalim ma lam yu'ta ahadun minal awwalin wal akhirin minal khalaiq ajma'in. Diberikan kepada nabi kita dari perkataan-perkataan yang mencakup sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seseorang dari dahulu dan yang akan datang daripada makhluk seluruhnya. Wahawat kalimatuhu sallallahu alaihi wasallam, meliputi kalimat-kalimat ucapan-ucapan Rasulullah, uyunal hikmah, berbagai macam hikmah, walubabal fadail, intisari-intisari dari fadilah. Qala, berkata Rasulullah, u'titu jawami'al kalim, aku diberi jawami'al kalim, waktu sirabil kalam, dan diringkaskan bagiku perkataan ikhtisara, sebagai ringkas. Kehebatan seseorang menurut bangsa Arab, orang itu bila mampu berkata-kata dengan yang pindik tapi maknanya luas. Orang Arab menilai pintar kadanya manusia itu kata-katanya. Bila kata-katanya sehuruf dua huruf maknanya saling luasan, itu berarti orang pintar. Kalau orang yang banyak pandir sedikit makna, atau orang ada pintar ngarannya. Nah, Nabi ini diberi Allah sedemikian ringkas kata-kata Nabi itu maknanya berpuluh-puluh jilid kalau dijelaskan, diuraikan. Qala al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah bi makna hadis, bu'aistu, aku diutus, ujar Rasulullah, bi jawami'il kalim, dengan kalimat-kalimat yang mencakup. Qala balagani anna ma'na jawami'il kalim, ujar Ibnu Syihab, annallaha yajma'u lahul umur al-katsirah, Allah menghimpunkan bagi Nabi perkara-perkara yang banyak, allati kanat tuktabu fil kutub, yang ditulis dalam kitab-kitab, qablahu, sebelum Nabi, fil amril wahid, pada perkara yang satu, wal amrain, dan dua perkara, wa nahwi dzalik. Nang kitab bahari itu beberapa biji kitab, kalau diucapkan dengan Rasulullah cukup sekalimat dua kalimat, isinya sama dengan beberapa kitab yang dikarang-karang orang dahulu itu. Nah, itu ngarannya adalah jawami'ul kalim. Qala al-Imam An-Nabhani fi Anwaril Muhammadiyah, mimma udda, termasuk yang dibilang min wujuhi balaghatihi, daripada jalan balaghahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu jama'a, Nabi menghimpunkan mutafarriqati syara'i, Nabi mengumpulkan bercabang-cabangnya syariat, wa qawaidal Islam, kaidah-kaidah Islam, fi arba'ati ahadis, pada 4 hadis. Masalah fikih, masalah fikih itu mungkin jutaan masalah. Dalam ilmu fikih ada jutaan masalah. Itu dihimpunkan oleh 4 hadis Nabi kita. Jadi 4 macam hadis Nabi itu sudah mencakup seluruh masalah-masalah kita. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Nah, ini sebuting hadis, ini mencakup ribuan masalah di bawahnya. Rawahu Syaikhani. Seorang al-guju nang batugas membunuh orang nang berhak dibunuh, al-guju ngarannya. Nah, al-guju ini membunuh orangnya kada berdosa, walaupun 1000 yang dibunuhnya sehari kada berdosa. Kenapa? Karena inya menjalankan tugas.
Tetapi al-ghujun ini bisa berdosa membunuh seseorang kalau niatnya salah. Begitu diperiksa, nah hendak dibunuh, nah ini pernah menampilin aku hari ini ya al-ghujun nih. Pas nih aku bunuh hari ini, bunuhnya berdosa al-ghujun. Kenapa? Niatnya lain. Niatnya kada murni menjalankan perintah, ada dendam. Nah, itu termasuk dalam hadis innamal a'mal binniyat. Seseorang memperbuat pekerjaan yang sama, tapi yang satu bisa berdosa, yang satu bisa berpahala karena niat berbeda. Yang kedua, wa hadisu dan hadis al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini mencakup berbagai macam masalah jual beli, siwa besiwa, sanda besanda, hutang berhutang, makanan, minuman dan sebagainya. Nang halal jelas, nang haram jelas. Wa hadisu dan hadis al bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Saksi diperlukan atas orang yang mendakwa dan sumpah diperlukan atas orang yang mengingkari. Itu banyak banget contoh-contohnya. Kita mendakwa mesti ada saksi. Tapi kalau kita mengingkari, ada perlu saksi, cukup sumpah. Cukup sumpah. Itu kopiah yang pakai itu pak kopiah. Ampun orang tuh. Kita ingkari, aku nukar kopiahnya di pasar. Wallah nukar, nah cukup sudah. Menang sudah kita. Menurut hukum fikih, menurut hukum syariat, menang. Kita mengingkari cukup dengan sumpah. Ada perlu mana saksinya yang menukar, ada perlu dicari. Cukup bersumpahnya. Nah kalau kita mendakwa, kita harus ada saksi. Sapida punika mu sapidako. Nah, wallah sapidako kada kawa wallah. Saksi maka ada. Kalau kita datang bawa dua saksi, itu sapidako ampunnya. Ini saksinya nah. Aku nukar di pasar, ini saksinya dua ada. Nah, hanyar manang kita. Kalau kita mendakwa ampun orang, perlu ada saksi. Tapi kalau kita menolak, cukup dengan sumpah. Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Wa hadisu dan hadis la yakmulu imanul mar'i, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhi, sehingga dia menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsi, yang dia menyukai bagi dirinya. Itu hadis cukup untuk ilmu tasawuf dalam bidang muamalah kepada manusia. Pal hadisul awal, hadis yang pertama innamal a'mal binniyat yastamilu, mencakup ala rub'il ibadat, atas seperempat ibadat. Wal hadisus tsani, hadis yang kedua al halal bayyinun tadi yastamilu, mencakup ala rub'il muamalat, seperempat muamalat. Wal hadisus salis, hadis yang ketiga al bayyinah tadi yastamilu, mencakup ala rub'il hukumat, atas seperempat masalah hukumat. Wa fasdil khusumat, mempasal perkara-perkara. Wal hadisur rabi, hadis keempat nang layak mulu imanul mar'i tadi yastamilu, mencakup ala rub'il adab wal munasafat, atas seperempat adab dan munasafat. Wa yadkhulu minhu tahtahu, dan masuk di bawahnya at-tahzir, menakuti minal jinayat, daripada penganiayaan. Qala Ibnul Athir intah. Wa qala al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid rahimahullah, jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahadisa. Kumpulan adab-adab kebaikan bercabang dari 4 hadis. 4 hadis ini cukup untuk beradab. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, kita memakai sebuting hadis itu aja sudah separuh selamat sudah kita.
Wa qaulihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Bila kita hidup kau meninggalkan yang kada bermanfaat, selamat sudah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahul wasiyah, dan sabda Nabi bagi orang yang minta ringkasi bagi Nabi akan wasiat. Datang seseorang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beri ulun nasihat tapi jangan panjang-panjang nasihatnya. Rasulullah, beri ulun nasihat dan jangan panjang. Apa ajar Nabi? La taqdab. Butingnya memberi nasihat, la taqdab, kamu jangan marah. Ringkas benar nasihatnya. La taqdab. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, 4 hadis itu merupakan perkumpulan seluruh adab-adab kebaikan. Wallahu a'lam. Intaha min syarhi Muslim lin Nawawi. Wa qala al-Imam Abdul Hasan al-Mawardi rahimahullah, min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sabda Nabi, alladzi la yusyakalu, yang kadakawa disamai, bi ijazihi, pada keringkasan-keringkasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-Imam Abdul Hasan al-Mawardi rahimahullah, min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kata-kata Rasulullah, alladzi la yusyakalu, yang kada bisa disamai, bi ijazihi, pada keringkasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, annasu bi zamanihim ashbahu minhum bi abaihim. Bermula manusia dengan masa mereka lebih mirip daripada manusia bi abaihim, dengan abah-abah mereka. Jadi manusia ini lebih mirip dengan zamannya ketimbang abahnya seorang. Misal abah hidup bahari di zaman nang baik, abah bahari hidup di zaman nang bagus, nang anak hidup di zaman nang kada baik, di zaman nang rusak. Nang anak ini lebih mirip kepada zamannya daripada abahnya. Artinya apa? Banyak terpengaruh lawan zaman daripada terpengaruh lawan nenek moyangnya. Annasu bi zamanihim ashbahu minhum bi abaihim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma halaka mru'un arafa qadrah, tidaklah binasa seseorang yang mengenal akan kadarnya. Seseorang itu binasa karena dia kadang mengenal dirinya, kadang mengenal kadarnya, kadang mengenal statusnya. Kalau manusia itu tahu dengan status dirinya, dia akan selamat. Kita seorang guru, kita harus tahu kadar apa yang patut dilakukan oleh seorang guru. Patutkah guru berkata macam ini? Patutkah seorang guru berpakaian macam ini? Patutkah seorang guru berusaha macam ini? Bila kita kenal macam itu, si guru ini akan selamat. Tapi kalau seorang guru ini kada tahu dengan kadar dirinya, gawian kada kaya gawian tuan guru, perkataan kada kaya perkataan tuan guru, nah dia akan celaka. Anak tuan guru, bini tuan guru harus tahu kadar kehormatan dirinya supaya jangan binasa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, law takashaftum ma tadafantum, jikalau kamu saling terbuka maka tidak ada yang disembunyikan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id man wu'iza bi ghairihi, orang yang beruntung itu orang yang dinasihati dengan selainnya.
orang yang bisa mengambil ibrah daripada keadaan orang lain. Orang mati itu merupakan nasihat. Orang yang bisa mengambil pelajaran daripada orang mati itu adalah orang yang beruntung. As-sa'id man wu'idha bi ghairi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cinta engkau kepada sesuatu membuat engkau buta tuli, lupa akan segala-galanya karena mencintai sesuatu itu, karena menyayangi sesuatu itu, lupa, sehingga membuat dia buta daripada yang benar dan tuli daripada yang benar. Itu perkataan Nabi yang sangat ringkas dan sangat banyak kalau dirinciakan perinciannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-'idatu 'atiyatun. Ujar Nabi, janji itu adalah pemberian. Pemberian kada boleh lagi diambil. Janji kada boleh lagi dicabut. Kecuali kalau kita melihat bahwa pencabutan janji itu lebih baik daripada menunaikan janji, maka itu sunat membatalkan janji. Jangankan janji, sumpah pun sunat kita membatalkan sumpah. Aku demi Allah bersumpah kada akan naik ke rumah Hikam, umpamanya. Itu sumpah. Amunnya naik ke rumah itu melanggar sumpah. Tahu-tahu di rumah itu ada pengajian. Aku hendak ke pengajian, tiap bersumpah kada hendak ke situ. Maulah jam itu. Batalkan sumpah, naik ke pengajian situ. Nah kayak itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min tama'in yahdi ila tab'in. Ujar Nabi kita dalam doa beliau yang ringkas namun sangat banyak maknanya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada tamak yang membawa kepada tabiat. Tamak manusia itu wajar aja, itu sifat manusia. Nang berbahaya tamak sudah jadi tabiat. Nah ini nang berat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, abdalus sadaqah juhdul mukil. Paling abdal sadaqah adalah kesusahannya orang yang miskin. Orang bisa duit 10 juta, bersedekah 1 juta, hibat. Orang bisa duit 10.000 rupiahnya, bersedekahnya 1.000, ganal mana pahalanya? Ganal 10.000 itu. Kenapa? Karena dalam keadaan miskin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, tarakus syar sadaqah, meninggalkan kejahatan, sedekah sudah ngarannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al khair katsirun, kebaikan itu banyak, wa qalilun fa'iluh, sedikit yang melakukannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila man i'tamanak, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau. Wala takhun man khanaka, janganlah kamu khianat kepada orang yang khianat kepada engkau. Mantang-mantang sudah dikhianati, lu mengkhianati juga. Nah itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Kenapa? Kalau kau berlebihan khianatnya, adalah ukurannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al mu'min ghirrun karim, orang beriman itu, kata Rasulullah, tidak mau menipu, karim, dia mulia. Wal fajiru, sedangkan orang yang durjana, khibbun, berani berbuat nekat, melakukan kejahatan. Nah, kayak apakah akibatnya? Laim, tercela. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa bala'uhu, dunia ini penjara orang beriman dan balanya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir, wa ridha'uhu, dan kesenangannya orang kafir. Wa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kalam Nabi, alladzi la yusyakalu, yang kada bisa disamai, bi fasahatihi, pada kepasihannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Salasun munjiyatun, ada 3 yang menyelamatkan seseorang. Wa salasun muhlikatun, ada 3 yang mencelakakan seseorang. Fa ammal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan seseorang, pertama fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri atau orang banyak. Wal iktisadu fil ghina wal faqri, tengah-tengah pada kekayaan dan kefakiran. Terlalu kaya bisa mencelakakan seseorang, terlalu fakir maginnya mencelakakan seseorang. Wal hukmu bil adli, dan menghukumkan dengan adil fir ridha wal ghadab, tatkala senang dan marah. Kita kalau bertindak dengan adil walaupun dalam keadaan marah atau senang, itu yang menyelamatkan. Wa ammal munjiyat muhlikatu, adapun yang membinasakan seseorang, pasyuhun muta, kekikiran yang ditaati, kikir yang ditaati. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan takjubnya seseorang dengan dirinya. Seseorang merasa kehebatan luar biasa pada dirinya, itu bakal celaka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi khutabihi, dan sabda Nabi pada sebahagian khutbah beliau, ala ketahui ulihmu, ujar Nabi, innal ayyama tutwa, bahwa hari-hari dilipat. Hari-hari dilipat, siang malam, siang malam. Wal a'mara tafna, umur habis. Wal abdana pisara tabla, dan badan di dalam tanah hancur. Wa innal laila wan nahara yatarakadani tarakudal barid, malam dan siang berjalan keduanya sebagaimana berjalannya utusan. Yuqarribani kulla ba'id, malam dan siang itu mendekatkan tiap-tiap yang jauh. Wa yukhliqani kulla jadid, memburukakan tiap-tiap yang baru. Wa bidzalik, pada yang demikian, ibadallah, hai hamba Allah, ma'alha anis syahwat, ambillah sesuatu yang melingahkan dari syahwat. Wa raggaba, yang menggemarkan fil baqiyatis shalihat, pada baqiyatis shalihat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutabihi wa qad khafa min ashabihi fatratan, dalam sebagian khutbah Nabi yang mana beliau khawatir akan sahabat-sahabat itu mengalami kebusanan, mengalami kelemahan dalam ibadah. Ujar Nabi, ayyuhan nas ka'annal mauta fihi ala ghairina kutiba, seolah-olah kematian di dunia ini ditentukan atas selain kita. Seolah-olah nang mati itu orang aja. Seolah-olah kita ini kada bakal mati, orang aja nang mati. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina wajaba, seolah-olah hak itu di dunia ini atas selain kita wajib. Asa orang nang mesti memberikan haknya kepada kita. Wa ka'annal ladzi nusayyi'u minal amwat saprun amma qalilin ilaina raji'un, seolah-olah orang yang kita antar ke kuburan daripada mayat-mayat itu pergi sebentar kepada kita kembali. Nubawwi'uhum ajsadahum, kita tempatkan jasad mereka. Wa na'kulu turasahum, kita makan warisan mereka. Ka'anna mukhalladun ba'dahum, seolah-olah kita kekal sesudah mereka. Qad nasina kulla mau'izah, kita lupa tiap-tiap nasihat. Wa aminna kulla ja'ihah, kita merasa aman dari tiap-tiap musibah. Tuba liman syaghalathu akhiratuhu, beruntung orang yang disibukkan oleh akhiratnya, an dunyahu, daripada dunianya. Wa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang disibukkan mengurus aib dirinya daripada mengurus aib orang lain. Intaha mulakhasan, diringkas min jawahiril bihar lin Nabhani rahimahullah.
Wa min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun wa salasun kaffaratun wa salasun darajatun. 3 perkara yang mencelakakan, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang menebus dosa, 3 perkara yang menaikkan derajat. Fa'ammal muhlikat fasuhun mutah wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsih, sudah tadi. Wa ammal munjiat, yang menyelamatkan seseorang, fal adlu bil ghadabi war ridha, bersikap adil dalam keadaan marah dan senang. Wal qasdu bil faqri wal ghina wa khasyatullah bis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau orang banyak. Wa ammal kaffaratu, adapun yang menebus dosa, pantidharus salah ba'da salah, menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Wa isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Wa naqlul aqdam minal jamaat, melangkahkan kaki ke tempat sembahyang berjamaah, itu merupakan penghapus dosa. Wa ammad darajat, yang menaikkan derajat seseorang, pait amut ta'am, memberi makan makanan kepada orang. Wa ibsa'us salam, menebarkan salam. Wassalatu billail wan nasu niyam, sembahyang di tengah malam di waktu orang guringan. Qala al-Imam Shibli rahimahullah, qara'tu arba'ata alafi haditsin. Ujar Imam Shibli, aku telah membaca 4.000 hadis. Summa ikhtartu minha hadisan wahida, kupilih sebuting hadis. Amil tu bihi, nang aku amalkan sebuting aja. Wa khallaitu ma siwah, aku biarkan yang lainnya. 4.000 hadis dibaca, cuma 1 nang diamalkan. Kenapa? Li'anni ta'ammaltuhu, karena aku memikirkan yang sebuting hadis itu. Fawajadtu khalasi wa najati bihi, aku dapati keselamatanku pada 1 hadis itu. Wa ka'anna ilmal awwalin wal akhirin, seolah-olah ilmu orang yang dahulu kullahu, seluruhnya, mundarijun bihi, termasuk dalam 1 hadis tadi. Faktafaitu bihi, maka aku cukup dengan sebuting hadis. Ini daripada hebatnya perkataan Rasulullah SAW. Sebuting hadis bisa menyelamatkan seseorang daripada dunia dan akhirat. Wadhalik, yang demikian, anna Rasulullah SAW qala li ba'di ashabih, Rasulullah berkata bagi para sahabatnya, i'mal li dunyaka, bekerjalah engkau untuk urusan dunia, biqadri muqamika biha, sekedar berdiamnya engkau di dalam dunia. Kita taksir kira-kira umur kita ini berapa tahun lagi hidup. Nah, bekerjalah kita untuk biaya hidup sampai perkiraan umur itu. Wa'amal li akhiratika, bekerjalah, beramallah kamu untuk akhirat, biqadri muqamika fiha, sekedar berdiamnya engkau di akhirat. Ikam beramal untuk akhirat dengan kadar berapa lawas kira-kira ikam diam di akhirat itu. Wa'amal lil jannah biqadri hajatika ilaiha, beramallah kamu untuk surga sakadar ikam kapingin kepada surga itu. Wa'amal linnar, beramallah kamu untuk neraka, berbuatlah kamu maksiat, biqadri sabrika anha, sakadar engkau tahan menyandang neraka. Nah, sebuting hadis itu aja cukup. Zakara dzalikal Imam Al-Ghazali fi risalatihi ayyuhal walad. Kana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul arba'u kalimatin, 4 kalimat. Yang tadi sebuting hadis tapi banyak kalimatnya. Ada ini 4 kalimat. Untuk hibat nang disari, nang diseleksi, min arba'ati alafi hadis, dari 4.000 hadis. Pertama, la tasiqanna bimra'atin, jangan percaya
dengan perempuan. Jangan percaya lawan bini artinya. Kenapa sebabnya? Karena perempuan itu kurang akal. Bila kita mempercayai sepenuhnya kepada perempuan, kita akan celaka. Contoh di zaman Rasulullah SAW, seorang yang kaya raya membangun sebuah bangunan rumah. Otomatis membangun rumah itu ada buruh, ada tukang. Nang laki ini tinggalkan bini siang, ada tahu. Nya percaya aja lawan bini nih. Sakalinya napa nang bini melakukan perzinahan dengan tukang tadi. Padahal tukang. Cuma ngaran tadi Nabi cinta itu membuat seseorang buta tuli, ya itu. Jadi kadang kau ditinggalkan, jangan percaya. Ujar Nabi kita, la tasiqanna bimratin. Yang kedua, wala tagtarranna bimalin, jangan tertipu dengan harta. Yang ketiga, wala tuhammilanna ma'idataka, jangan kamu bebani perut engkau mala tutik yang ia tidak tahan menyandangnya. Kematian kita. Atau behinak lagi. Wa ta'allam minal ilmi ma yanfa'uka, faqat belajarlah kamu dari ilmu yang memberi manfaat kepada engkau saja. Pelajari ilmu yang memberi kita manfaat, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, 4 kalimat itu disini ku pilih dari 4.000 hadis. Cukup bagiku 4 kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam hadhil ahadisu al-musammatu as-silsilatal ibriziyyata al-marwiyyata min tariqil itratin nabawiyyati wasyajaratil alawiyyah. Termasuk daripada perkataan-perkataan Rasulullah yang sangat pendek namun punya makna yang sangat luas. Hadis-hadis yang dinamakan dengan silsilah al-ibriziyah, yang diriwayatkan dari jalan keturunan Nabi dan syajarah alawiyah. Rawaha, meriwayatkan akan itu hadis-hadis Sayyidunal Imam al-Arifu billah Ahmad bin Zain al-Habashi anil imamil allamah al-wajih Abdullah bin Ahmad al-Faqih, nafa'anallahu bihima wa bi aslafihim as-salihin bisanadihim al-muttasil bijaddihim sayyidil mursalin wa akramil awwalin wal akhirin, dengan sanad mereka, mata rantai mereka yang terhubung dengan kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdalu salatil musallin wa azka salamil musallimin ila yaumiddin. Wal nadhkuril ahaditsa, kami menyebutkan hadis-hadis al-mazkurata yang disebutkan muktasirin, meringkas ala labzin nubuwah, atas lapas kenabian, wahya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayanah. Itu hadis yang sangat ringkas. Artinya apa? Tidaklah berita seperti kenyataan. Tidaklah khabar seperti orang yang langsung melihat. Kadang-kadang khabar itu bisa lebih indah daripada kejadian, kadang-kadang khabar itu bisa lebih buruk daripada kejadian. Seseorang bisa mampu mengendalikan dirinya ketika dia menerima kabar, tapi kadang mampu menahan diri ketika melihat kenyataannya. Nah, ini laisal khabar kal muayyana. Contohnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikabarkan oleh Allah bahwa umatmu tuh naikam tinggalkan munajat. Umat ikam di kampung mereka berpindah agama, menyembah anak sapi.
Nabi Musa menerima kabar daripada Allah, mampu mengendalikan diri. Begitu simbolik ke kampung, melihat langsung umat menyembah anak sapi, amuk Nabi Musa. Dan sanak ditempiling, kitab dilimparkan. Nah, kenapa? Karena laisal khabar kal muayana. Waktu nerima berita, sadar kau aja. Melihat kenyataan, oh macam itu sekalinya. Di zaman Rasulullah pun pernah terjadi. Dikabarkan kepada orang tersebut bahwa anak ikam mati, terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang orang bawa jenazahnya, siup. Melihat anak dibunuh orang. Kenapa? Waktu nerima berita, kan tahan aja mentalnya. Begitu melihat, kada tahan. Nah, laisal khabar kal muayana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, al majalisu bil amanah. Majlis itu adalah amanah. Sangat pendek hadisnya, tapi maknanya sangat luas. Majlis amanah artinya, andai kata kita beilang lawan seseorang, beilang, bepandir lawan orang itu. Kalau orang tadi bercerita, aku kam ini, aku ini, aku ini. Nah, si ini pun bercerita, si tamu, ke ini. Nah, pembicaraan kedua belah pihak itu amanah. Kada boleh dibuka kepada orang lain. Berempat tuh jangan tahu. Misal berlima aja jangan tahu. Dibuka ke lain, kalau nya kaderida berdosa. Itu amanah. Jangan berkisah, karena tonton turun beilang, tadi kami sidin berkisah ini. Nah, itu kada boleh. Lain majelis ilmu, kisahkan ke kampung makin bagus. Atau majelis kejahatan, kisahkan tuh bagus. Karena ada hadis lagi yang menyatakan illa salah satu majalis, kecuali 3 majelis yang tidak perlu amanah. Sabqu damin haram, menumpahkan darah yang haram. Au parjun haram, atau paraj yang haram. Au iktita'u malin bighairi haq, atau merampas harta kada benar. Umpamanya, aku tadi beilang lawan si Pulan tuh bepandir. Aku isuk ada rencana nih. Nah, apa rencana? Isuk hendak menimpas si anu kena aku. Atau isuk kena aku hendak memperkosa si anu. Atau isuk kena aku hendak merampok si anu. Nah, ini kita nang mendengar ini, kita wajib membuka berita itu kepada orang nang bakal disakitinya siapa. Nah, itu majelis kada amanah ngarannya. Tapi kalau majelis nang bercerita tadi, nah itu jangan dikisahkan ke lain. Aku kan banyak bisi hutang, rumah tersanda, jangan pun rumah misalnya, kabun tersanda, macam-macam. Motor itu injaman banham juga aku pada bapak. Mulai keluar pada rumah, berkisah ya. Oh, si Jen soalnya banyak juga hutang, banyak juga ini. Nah, itu kada boleh dikisahkan, ini amanah majelis. Dan ampun rumah pun lawan bini pun kada boleh berkisah. Dan bini pun jangan bertakut-takut. Nangapa tidak datang ngasih bahabar, nangapa kada boleh ini tuh bini-bini. Nangapa laki di luar pandir, nangapa jangan ditakuni. Kita boleh tamu, nangapa jadi pandirakan pada napa nanti kada boleh bini-bini jam itu. Ini majelis amanah. Al majalis bil amanah. Ringkas perkataannya, tapi maknanya luas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah lagi, al harbu khud'atun atau khad'atun atau khid'atun. Imam Nawawi mengatakan yang paling baik dibaca khad'ah. Peperangan itu adalah penuh dengan tipu daya. Kita boleh menipu seseorang, tapi waktu berperang, ayo kita menipu orang kafir.
Makanya orang Islam nang berperang boleh inya pedangnya emas. Kenapa? Itu menipu. Orang kafir, wah jauh kafir ini pedang aja emas, gimana orang Islam ini kuat banainya. Orang hendak nang berjuang fisabilillah nang bahuban boleh menyamir huban supaya hirang rambut, supaya lihatin orang kafir, bah anom orang Islam nih orangnya, padahal tua-tua juga samir benar rambut. Nah itu penipuan. Perang itu memang penipuan. Al harbu khud'atun. Namun kita kenapa-napa kita boleh bersamir kan toh. Nah, Nabi kita seringkali menggunakan ini. Umpamanya jalan menuju tempat peperangan ada dua jalan. Jalan atas kawah, jalan bawah kawah menuju tujuan itu. Nah, Nabi kita mengumpul pasukan. Pasukannya ada munafik, ada banyak. Mata-mata Quraisy banyak di situ. Islam juga kisahnya. Nabi kita selalu menipu. Jadi Nabi kita selalu bertanya, ujian Nabi jalan atas itu berapa kilometer kira-kira hanya sampai kita? Ya sahabat kira-kira sekian. Berapa sumur yang kita lalui di situ ada tempat air? Banyakkah di situ rumah orang? Banyak ya sahabat. Nah, ini memberi sangka bahwa Nabi pacang jalan atas, padahal siang jalan bawah ini. Lalu orang Quraisy mata-mata memberi info Nabi kena jalan ke sana karena ada berita nih, nah ini padahal Nabi jalan bawah sih. Nah, itu perang tipu daya. Al harbu khud'atun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu merupakan cermin orang muslim. Di antara pensyarah hadis ini memberikan contoh, umpamanya di baju kawan kita ada kotoran. Nah, kotoran. Kita boleh aja membuangnya tanpa seizin. Sebagaimana kita membuang kotoran yang ada di awak kita. Karena itu kawan kita ada cermin daripada diri kita. Kita kada nyaman andainya tahu kotoran di awak kita ada, kawan kita pun andainya tahu kada nyaman juga. Nah kita buangnya kan walaupun kada berpermisi kada jadi masalah. Karena al muslimu mir'atul muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi ad-dallu 'alal khair ka fa'ilihi. Orang yang melakukan, menunjukkan, mengarahkan, membimbing atas satu kebaikan sama pahalanya dengan orang yang memperbuatnya. Sama. Kada kurang sedikit juga pun. Contohnya banyak benar itu. Maknanya luas benar. Padahal kalimatnya sangat pendek. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai pendapat itu orang yang dipercaya. Mustasyar, orang yang dimintai saran, orang yang dimintai nasihat, orang yang dimintai papadah, petunjuk, itu orang yang dipercaya. Nah oleh karena itu orang yang dimintai pendapat ini wajib hukumnya dia menyampaikan sesuatu yang terbaik yang ia tahu. Dan dia wajib bepadah kada tahu kalau anggaran ragu-ragu. Minta pendapat, orang minta pendapat mana baiknya kira-kira nangka ini kah ulun atau nangka itu kah. Nah kita yang diminta pendapat ini kita wajib mencurahkan kemampuan kita berpikir untuk memutuskan mana yang paling baik. Itu wajib. Jangan benar dianggap penting. Oh itu baik kedua ini baik, itu baik, jangan. Pilih salah satu. Kalau yang kada mampu, bapak dah kada tahu. Karena kita dipercaya orang, kita akan dituruti orang. Al mustasar mu'tamanun.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah lagi, ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Carilah pertolongan atas hajat-hajat kalian dengan disembunyikan. Kita ada punya hajat. Salah satu cara agar hajat ini cepat terkabul, sembunyikan. Jangan dikisah-kisahkan. Kita ada hajat umpamanya hendak nukar rumah. Ada hajat. Jangan berkisah-kisah. Sembunyikan aja. Kumpul akan duit. Kayaknya tak kumpul nukar rumah. Nah, jangan berkisah-kisah. Aku nukar rumah kayaknya ketukarnya mah ada. Nukar rumah, nukar itu dikisahkan, hendak kisahkan, hendak berkisah. Nah, ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutilah neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sebelah kurma. Artinya apa? Bahwa sedekah itu sekecil apapun, seinting apapun akan menolong kita, menghindarkan kita daripada api neraka. Walaupun sebelah kurma. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga neraka dunia penjara orang yang beriman. Penjara orang yang beriman. Maka itu kada boleh, kasih ini kada boleh, begawi itu kada boleh, berbuat ini, banyak larangan-larangan bagi orang beriman di dalam dunia. Wa jannatul kafir, surga orang kafir. Orang kafir hendak apa dalam dunia, kada ada larangannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al haya khairun kulluh, malu itu baik seluruhnya. Malu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, aidatul mu'min ka akhdil kaf, janji seorang beriman sama dengan memegang telapak tangan. Artinya sama dengan memberi sesuatu ke tangan orang. Baiklah kita ambil pemberian kita, kada baik. Kayak itu dia janji dicabut, itu kada baik. Nah, kecuali dalam malam dahulu disebutkan bahwa kalau kita mencabut janji itu lebih baik daripada meneruskan janji. Banyak orang janji lebih baik dibatalkan daripada diterusakan. Kalau menurut pemikiran kita lebih baik dibatalkan. Janji itu wajib dipenuhi. Wajibnya itu waktu kita berjanji. Dalam pelaksanaannya sunat dipenuhi. Contohnya, aku esok insya Allah ke rumah Hikam, janji kan esok kena aku ke rumah Hikam. Nah, di saat kita mengucapkan itu, hati kita memang hendak ke rumahnya esok. Nah, itu wajib, hati sesuai lawan mulut waktu itu. Kalau kita so kena ke rumah lah, nah insya Allah, tapi hati sudah kada nih, cuma insya Allah, nah itu melanggar janji ngarannya, berdosa sudah. Kenapa? Karena hati sudah lain lawan di mulutnya. Jadi janji itu wajib ditepati waktu kita mengucapkannya. Esok kena aku datang ke rumah Hikam, dalam hati memang anak itu. Ternyata esok hari ada tamu di rumah. Esok hari ternyata ada halangan. Kada wajib kita menolaki itu. Kada wajib. Nang wajib itu menandak hati waktu mengucapkannya itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu di antara kami. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Ujar Nabi kita, sesuatu duit, nang apakah? Duit, emas, perak, harta benda sedikit tapi cukup. Lebih baik daripada banyak bisi duit tapi melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun mimma katsura wa alha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakilkan dengan perkataan.
Banyak perkataan-perkataan ini yang menyebabkan seseorang dapat susah. Banyak karena perkataan seseorang masuk penjara. Banyak karena perkataan-perkataan jadi pembunuhan. Nah, perkataan ini diwakili dengan bala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam an-nasu ka asnanil mishti. Manusia itu seperti gigi suroi. Gigi suroi bagus, menyerapat, rukun, nyaman, bagus disuruyakan. Amunnya tahalang tabujur, kada nyaman disuruyakan, hasilnya pun kada baik juga. An-nasu ka asnanil mishti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qawluhu, dan perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sangat ringkas, sangat pendek, singkat, tapi mempunyai makna yang luas. Al-ghina ghinal qalbi. Bermula kaya itu, kata Rasulullah, ghinal qalbi, kaya hati. Nangaran kaya itu ujian Nabi kaya hati. Laisal ghina bikasratil arad. Bukanlah kaya itu banyak mempunyai harta benda. Kaya itu sebenarnya ghinal qalbi. Maksudnya ghinal qalbi di situ adalah qanaah. Orang yang paling kaya di dalam dunia, orang yang paling qanaah. Qanaah itu apa artinya? Ar-ridha bil maqsum, ridha dengan apa yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat hari ini sekian rezeki, senang, ridha, tentram. Dapat hari ini rezeki sekian, ridha, senang, tentram. Itulah qanaah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Sudah semalam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna minasy-syi'ri la hikmatan, bahwa sebagian syair itu sungguh ada yang hikmah. Syair kada semuaan kada baik. Ada syair yang mengandung hikmah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam afwul muluk abqa lil mulki. Kemaafan raja-raja itu mengekalkan kerajaan mereka. Raja yang pemaaf itu adalah memanjangkan umur kerajaan mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai, terutama di akhirat kaina. Jadi amal ibadah, perbuatan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, amal ibadah yang paling mendekatkan kita kepada sesuatu yang dicintai Allah adalah amal ibadah berupa cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita kada akan bisa semajlis, sekedudukan dengan Rasulullah di dalam surga dengan modal amal ibadah kita. Kita kada akan bisa berdekatan dengan Nabi di surga dengan modal baca Quran kita. Kita kada akan bisa berdekatan dengan Rasulullah di akhirat dengan modal banyak membaca salawat. Tapi kita bisa dekat dengan Rasulullah di akhirat kaina dengan sebab cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta itu merupakan amal ibadah, satu gerakan hati yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di surga bakawan siapa kaina tergantung orang yang kita cintai dalam dunia. Tergantung orang yang kita idolakan di dalam dunia. Al mar'u ma'aman ahab. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma halaka mru'un arafa qadrah. Tidaklah binasa seseorang yang tahu akan nilainya.
Orang nang tahu kadar dirinya, orang nang tahu bagaimana cara mendudukkan dirinya, kada akan binasa. Nang binasa itu orang nang kada sadar siapa dirinya, lalu berbuat perbuatan atau mengata perkataan nang di luar, nang kada pantas dengan kedudukannya. Itu menyebabkan dia celaka atau terhina. Ma halaka mru'un arafa qadrah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firash wal ahir al hajaru. Anak itu miliknya suami atau tuan. Sedangkan orang yang menzinahi itu tidak dapat apa-apa. Misalnya seorang jariyah, seorang budak, ini dizinahi oleh seorang laki-laki, lalu betianan beranak. Anak tuh ampun siapa? Anak ampun tuan, bukan ampun yang menzinahi ini. Yang menzinahi ini al-hajar, artinya tidak dapat bagian apa-apa. Al-waladu lil firas wal ahiri al-hajar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minal yadi supla. Bermula tangan yang di atas, orang yang memberi lebih baik minal yadi supla daripada tangan di bawah orang yang meminta. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Sangat panjang penjabarannya ini hadis. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Allah kadang akan menerima amal seseorang yang mana seseorang itu kadang mensyukuri wasilahnya. Wasilah kita ada di dalam dunia orang tua kita. Kalau kita kadang mensyukuri keadaan orang tua kita, kita durhaka kepada mereka, apapun amal ibadah yang kita lakukan kadang bisa diterima Allah. Karena apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Maka itu juga seorang istri. Istri adalah diwajibkan bersyukur kepada suami. Bagaimanapun ahli ibadatnya seorang perempuan, bagaimanapun taatnya seorang perempuan, tapi dia durhaka kepada suaminya, dia menyakitkan suaminya, Allah kada bisa menerima. Kenapa? Karena suami inilah yang wajib pertama-tama disyukuri oleh seorang perempuan itu. Yang ketiga adalah seorang murid. Bagaimanapun seorang murid ini mendapat ilmu daripada seorang gurunya, tapi kalau dia kada bisa mensyukuri dengan gurunya, tidak akan bisa mengamalkan ilmunya, tidak akan dapat berkah ilmunya. Nah, makanya orang tua kita, suami dari seorang perempuan, yang ketiga guru dari seorang murid, bagi mereka ini dibolehkan man itu apa artinya? Menyebut-nyebut pemberian. Menyebut-nyebut pemberian itu pada dasarnya adalah menggugurkan pahala dan dapat dosa. Aku tadi memberi si anu 10.000, aku tadi tiap bulan memberi si B sekian, aku memberi si A sekian, aku memberi ini sekian. Disebut-sebut kebaikan kita kepada orang, itu menggugurkan pahala dan membuat dosa. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ujar Tuhan, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut itu. Nah, ada 3 manusia yang dibolehkan menyebut-nyebut pemberiannya. 1, orang tua kepada anaknya. Bah, anakku itu tuh lah, ku si bangkrut, ku si dimudali habis, mudali habis. Kan ada kesimpulannya. Dibudali habis tuh ditokorakan ini itu kada mau juga. Nah, disambati pemberian kawan anak itu kada apa-apa, kada menggugurkan. Kenapa? Karena orang tua ini adalah merupakan manusia yang mesti disyukuri oleh si anak itu. Yang kedua adalah suami. Suami man terhadap istrinya kada menggugurkan pahala. Biniku tuh kurang apa lagi lawan aku. Ini ku sediakan, itu ku sediakan, ini ku sediakan, macam-macam. Nah, apalagi kurangnya? Berusaha laki yang jam itu kada, gugurlah pahalanya kada.
Karena laki ini manusia yang wajib disyukuri oleh seorang istri. Guru dengan muridnya, murid kun itu kulajari, kuungkusi segala macam. Hilang ke pahala si guru? Kada hilang. Berdosa ke guru? Kada. Karena guru inilah wasilah seorang murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri oleh seorang murid tadi. Hadisnya pindik, la yashkurullah man la yashkurun nas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cinta engkau kepada sesuatu membuat buta tuli. Orang sudah mencintai si A buta tuli, beri hasarang ada mampan lagi. Kan paraya lawan itu, apa orangnya mau pemainan, aku ampih kain ajar. Nah, sudah cinta, nasihat kada mampan lagi. Karena cinta dengan sesuatu, dengan seseorang itu yu'mi wa yusim, membuat seseorang buta dengan yang benar. Yusim, tuli daripada mau'izah, daripada nasihat, daripada pepadah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Tabiat hati cinta atas orang yang baik kepadanya, benci kepada orang yang jahat kepadanya. Nah, itu adalah tabiatnya hati. Tabiatnya api itu panas. Tabiatnya banyu dingin, bisa menghilangkan dahaga. Tabiatnya pisau bisa memotong. Kalau tabiat hati, mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Artinya kalau kita hidup kada cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kita kada punya hati. Orang baik lawan kita, kita kada cinta, kada tuju. Berarti kita kada punya hati. Kalau kita punya hati, kita pasti katuju kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak ada dosa baginya. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu pasti diterima Allah. Dalam Ihya Kitab Taubah itu kita baca, kita pahami, dijelaskan di sana bahwa orang yang tobat kepada Allah itu pasti diterima Allah tobatnya. Cuma jadi masalahnya, apakah kita ini sudah termasuk dalam kategori orang yang bertobat atau belum? Kalau kita masuk dalam kategori orang bertobat, kita sudah kada punya dosa. Nah, cuma kita ini apakah orang bertobat atau belum ngarannya? Taib atau kada? Amun kita taib, sudah kada berdosa lagi. Nah, kayak apa supaya jadi taib? Itu ada syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi. Kalau sudah kita memenuhi segala syarat-syaratnya sehingga kita termasuk orang yang disebut taib, selamat sudah. Nah, tahukah kita bahwa kita ini termasuk orang taib atau kada? Kada tahu. Kada tahu. Kepastiannya di akhirat. Makanya perbuatan dosa kita itu, walaupun kita sudah bertobat ujar kita, itu kada akan bisa membuat kita tenang. Selama kita belum melihat di akhirat kena hasilnya, apakah kita sudah tergolong orang yang tobat atau belum. Walaupun dikira sudah ampih berbuat dosa, sudah menyesal, sudah apa, sudah merasa aman, belum tentu. Karena di akhirat belum kita tahu lagi hasilnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, illa man atallah biqalbin salim. Di hari akhirat ada berguna harta benda, pangkat, jabatan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, berarti di akhirat kayaknya finalnya, kepastiannya.
Man jaa bil hasanah falahu bi asyri amsalihha. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang dengan satu kebajikan dibalas 10. Artinya datang itu di akhirat kaina. Selama kita di dunia berbuat kebaikan 10 kah dapatnya, kada kah atau kada dapat sama sekali, kita kada tahu. 10 itu kalau kita bisa mendatangkan satu kebaikan sampai ke akhirat. Selama kebaikan itu masih belum kita sampai ke akhirat, belum bisa disebut dibalas 10. Kayak apa kita datang membawa kebaikan? Kalau kita mati dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, itu hanya disebut kita datang dengan membawa kebaikan. Kayak apa ya amal kebaikan yang kita perbuat banyaknya, tapi kita mati dalam keadaan kada husnul khatimah, berarti kita kada datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Kita kada datang kepada Allah membawa kebaikan. Nah, jadi at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Apa merasa sudah beristighfar, merasa sudah tobat, rasa aman, kada boleh. Karena kada ada kepastian tobat kita diterima atau kada sebelum kita datang menghadap Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, asyahid yara ma la yaral ghaib. Orang yang menyaksikan itu, orang yang melihat langsung itu, melihat sesuatu yang tidak melihat oleh orang yang gaib, yang tidak ada. Ini kurang lebih dengan sabda Nabi, laisal khabar kal ayan atau laisal khabar kal muayana. Bukanlah berita itu seperti kenyataannya. Orang yang menyaksikan sesuatu itu melihat persis. Banyak melihat sesuatu yang kada diketahui oleh orang yang hanya menerima kabar berita. Asyahid yara ma la yara ghaib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, in idza ja'akum karimu qaumin fa akrimuh. Sabda Rasulullah yang pendek kata-katanya, bila datang kepada kamu orang yang dimuliakan di suatu kaum, maka muliakanlah dia. Misal di kampung situ si fulan ini dimuliakan orang, datang ke tempat kita, muliakan fulan itu, karena ini orang mulia di kampungnya, orang yang mulia di sukunya, orang yang mulia di bangsanya. Datang kepada kita, kita mesti memuliakan juga. Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al yaminul fajirah tada'ud diyara balaqi'a. Sumpah-sumpah palsu itu membuat negeri ini hancur. Di satu pasar yang seringkali dipraktikkan sumpah-sumpah palsu, itu mengundang bala yang menghancurkan pasaran itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya, dia syahid. Merampok misalnya, nak merampok harta, kita bela, kita tahani harta kita sampai kita dibunuhnya, kita syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia terbunuh sebagai syahid. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu ada orang yang berkhidmat kepada mereka. Pemimpin kaum orang yang melayani mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Paling baik perkara itu sesuatu yang tengah. Tengah artinya antara dua sisi. Dua sisi, pertama sisi kurang biris, yang kedua sisi kaliwatan. Baudu contohnya, membasuh tangan 3 kali itu tengah. 4 kali kada baik lagi, 2 kali kurang baik juga. Nah itu artinya paling baik itu awsatuha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ujar Nabi, ya Allah berkati bagi umatku di pagi mereka hari Kamis. Orang-orang dahulu bila melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan, hendak musafir misalnya, hendak melaksanakan akad nikah, hendak membangun rumah, hendak mulai apa, mereka berusaha supaya
mulainya di pagi hari Kamis. Kenapa? Itu di pagi Kamis itu ada doa khusus dari Rasulullah bagi orang-orang yang melakukan satu perbuatan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumul khamis. Mulai berdagang apabila baik, bisukan hari Kamis. Mulai bertanam apabila baik, bisukan hari Kamis. Mulai musafir, makanya kalau kita mengatur seorang musafir apabila yang paling baik, bisukan Kamis. Najak rumah apabila yang baik, bisukan Kamis. Karena bisukan Kamis itu dapat doa Rasulullah. Wa sallallahu alaihi wasallam kadal faqru ayyakuna kufra, hampirlah kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal azab, musafir itu satu bagian daripada azab. Kenapa? Terpisah daripada tempat tinggal, terpisah dengan anak, terpisah dengan istri, terpisah dengan harta benda dan lainnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin, tidak boleh bagi orang muslim ayyah jura akhahu, tidak menegur sapa saudaranya fauqa thalathati ayyam, lebih 3 hari. Walaupun lawan bini, bahuwal lawan bini, kan boleh ada berteguran lebih pada 3 hari. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi arraji'u bi hibatihi, orang yang menarik kembali pada pemberiannya, karraji fi kaihi, seperti orang yang mengembalikan muntahnya. Sudah mau dimuntahkan soal pulang muntong. Nah, menariknya sudah diberiakan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairuz zat at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intahatil ahaditsus syarifah, sampai di sinilah hadis-hadis yang mulia, manqulatan dinukil min kitab Qurratil Ain, kitab Qurratil Ain lil Imam Muhammad bin Zain bin Sumit rahimahullah wa nafa'ana bihi. Nah, kemudian al-faslus salis minal hikamil marwiyah an na'immati ahlil bait alaihi wassalam.